saja seram. Untuk episode kali ini, kembali saya, Mbak Tukiem, janda paling bohai dan paling jadi rebutan oleh para lelaki hidung belang di desa saya, akan membawakan dua cerita sekaligus. Makanya tetap stay di channel Karam. Kali aja seram. Cekidot. Cerita pertama berjudul Rumah Tua. Rumah tua. Di sore hari, saat gue sedang berjalan ke pelosok desa terpencil di sebuah hutan jauh dari keramaian, gue lihat ada sebuah rumah tua yang menurut gue sudah gak layak huni. Gak tahu kenapa ada rasa yang mendorong gue buat melihat ke dalam. Akhirnya gue gerakan kaki dengan melangkah perlahan. Setelah di muka rumah, gue ketuk pintu dan memberi salam 3 kali udah gue lakuin. Tetapi gak ada jawaban. Jadi gue pikir mungkin gak ada orang sepertinya di dalam. Lalu gue coba buat ngeberaniin diri untuk melihat ke dalam. Gue buka pintu tua itu dengan agak sedikit takut. Krot. Begitu kira-kira suara pintu yang dengan perlahan gue buka, gue lihat sekitar ruangan. Begitu sepi, berantakan dan sedikit sarang laba-laba di sudut-sudut ruangan. Juga gue lihat ada satu lukisan usang, yang bergambarkan seorang nenek yang sedang menenun kain. Karena penasaran gue lanjutin melangkah lebih ke depan. Gue jelajahi kamar satu persatu, tiba-tiba crash. Hanya bekas pecahan gelas kaca di lantai yang gue injak bikin gue sedikit kaget. Dan begitu gue masuk ke kamar yang tengah, alangkah kagetnya gue melihat seorang perempuan memakai piyama putih, berambut panjang dengan tatapan kosong ke arah gue. Tapi kenapa gue cuma bisa diam saat itu? Bulu kuduk pun merinding. Dan kemudian gue baru sadar dan gue kaget. Gue pun langsung lari terpingkal-pingkal. Bahkan sesekali sampai jatuh. Gak terasa gue sudah jauh dari tempat itu. Dengan nafas setengah mati, gue duduk di dekat pohon. Gue sandarin badan gue ke pohon. Gue tarik nafas dalam. Gue tenangkan sejenak karena gue lihat matahari sudah mulai tenggelam. Gue lanjutin untuk berjalan pulang. Tapi tiba-tiba, saat gue mulai melangkahkan kaki, gue melihat sebuah rumah itu lagi ada di depan gue. Hahaha. Gue tercengang dan kaget lagi. Alhasil gue berlari lagi. Lari lebih jauh lagi. Dan lagi-lagi gue bertemu dengan rumah tua itu lagi. Sepertinya gue hanya berlari di tempat itu saja. Dengan bermandikan keringat yang terus mengucur, gue ketakutan. Gue kacau. Gue kecapean. Tubuh gue rasanya sudah kehabisan stamina. Gue mulai lemas, dan gue juga mulai lapar. Lagi tiba-tiba, sesosok nenek-nenek muncul dari arah belakang gue, dengan wajah yang menyeramkan. Sepintas gue lihat wajahnya mirip sama yang ada di lukisan. Wah, kaget bukan kepalang. Gue pun berlari lagi, tapi kali ini rasanya begitu berat. Gue lihat ada sebuah sepeda ontel tua tahun 70-an. Mungkin lebih baik gue yang drive itu aja, pikirku dalam hati. Dengan kencang gue kayu sepeda itu. Naas, saat itu ada turunan tajam. Karena gak ada remnya, gue pun terjatuh tersungkur. Karena gue menjatuhkan diri gue sendiri ke arah lain. Dan sepedanya menabrak pohon besar. Dan gak bisa lagi digunain. Gue merintih kesakitan, tapi itu lebih baik menurut gue. Yang penting gue sudah jauh dari rumah itu.
Hari udah mulai gelap lagi. Gue pun bergegas bangun dan berjalan dan terus berjalan sampai akhirnya gue berada di tepian jurang. Ternyata gue tersesat. Hanya menelan ludah dan dengan rasa lelah. Lagi-lagi, sepertinya ingin membuat diri gue menangis sesak. Tiba-tiba gue lihat di sekeliling. Begitu banyak sekelompok buaya yang perlahan mulai mendekati gue. Gak tahu harus kemana lagi dan berbuat apa. Sedikit demi sedikit gue mundur dan mundur. Bagai telur di ujung tanduk. Ya begitulah kata peribahasa yang mewakili keadaan gue saat itu. Gue bingung. Akhirnya gue tergelincir. Gue pun terjatuh. BLEGG. Lalu gue terbangun dan sadar kalau ternyata gue jatuh dari tempat tidur. Miris, gerah, pengap, wajah dan rambut kusut. Gue pun langsung beristighfar, lalu mengambil segelas air putih dan meminumnya. Gue lihat jam di dinding. Ternyata waktu sudah hampir maghrib. Gue baru terbangun dari tidur. Jadi buat para pendengar, jangan tidur berlebihan apalagi sampai mendekati waktu maghrib, selain bisa menyebabkan mimpi buruk juga tidak baik. Dan jangan lupa juga baca doa. Wassalam. Kali aja serah. Cerita kedua berjudul Sekolah Bekas Kuburan. Sekolah bekas kuburan. Kupandangi sekolah yang besar dan tampak menyeramkan itu. Yap, hari ini aku bersekolah di sekolah asrama bernama Saktavia. Namaku Sylvie. Aku datang bersama temanku, Jenny. Kami segera berjalan menuju aula sekolah yang terletak di sebelah barat. Sesampai di aula sekolah, aku dan Jenny mencari tempat duduk. Sil, kok kayaknya sekolah ini rada-rada angker ya? Tanya Jenny. Iya juga, Jen. Jawabku menyetujui perkataannya. Ngomong-ngomong, sekolah ini bekas kuburan loh. Kat Jenny yang membuatku semakin ketakutan. Yang bener, kamu tahu dari mana? Tanyaku terbelalak. Beneran nih, aku aja tahu dari guru sekolah ini. Kata Jenny. Kalau kamu ngomong ke aku dari dulu, aku gak bakalan sekolah di sini. Gerutuku. Abis kamu kayak bersemangat sih. Jawab Jenny polos. Moga-moga aja kita bisa sekamar. Kataku. Kalau gak sekamar, mending aku pulang aja. Kata Jenny bergurau. Silahkan. Kataku bercanda. Para kakak pembina mulai menjelaskan peraturan sekolah. Tiba saatnya pembagian kamar. Satu kamar terdiri dari 2 orang. Hori, aku sekamar sama Jenny. Aku dan Jenny berjalan menuju kamar yang berukuran 4 kali 5 meter. Kamar itu terdiri dari 2 kasur, meja tulis dan lemari pakaian. Kami segera menata baju dan istirahat sejenak. Setelah beristirahat, kami mandi dan menuju ke ruang makan untuk makan malam. Setelah makan malam, aku berkenalan dengan teman-teman yang lain. Setelah itu aku tidur karena hari ini adalah hari pertama. Jadi belum ada pelajaran. Seperti biasa, aku dan Jenny yang masih anak baru, masih kesulitan untuk tidur. Tiba-tiba aku mendengar suara perempuan cekikian. Aku ketakutan. Jen, dengar gak suara tadi? Tanyaku. Dengar, positive thinking aja kali, Sil. Kata Jenny menenangkan, tapi dari suaranya dia kedengaran ketakutan. Ya udah, tidur yuk. Paling Dinda sama Tesi yang mainin ringtone.
yang dapat dari Billy, kataku. Akhirnya, kami terlelap juga. Esoknya, ternyata Dinda dan Tesi juga mendengar suara itu. Kami jadi bergidik kalau membayangkan itu lagi. Setelah selesai sarapan, kami sekolah. Setelah selesai sekolah, kami makan siang dan tidur siang. Setelah itu kami mandi, makan malam, dan belajar bersama. Sesudah belajar bersama, kami tidur. Tadi kamu udah ngerjain PR? Tanya Jenny, sambil merebahkan badannya. Udah, waktu belajar bersama, jawabku sembari menarik selimut. Tiba-tiba, dari arah jendela terlihat anak kecil. Kamu lihat itu, Sil? Tanya Jenny ketakutan. Lihat Jen, itu kayaknya tuyul kan? Jawabku merinding. Iya, Sil, jawab Jenny. Udah tidur aja yuk, kataku sembari menaruh selimut menutupi muka. Iya, sahut Jenny. Keesokan harinya, kami menceritakan kejadian itu ke kakak pembina. Akhirnya, aku dan Jenny memutuskan untuk keluar itu, karena tidak tahan akan teror itu.